Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Ketentuan sholat Jumat, ini pertama syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan dengan syarat-syarat: pertama, Islam; kedua, baligh atau dewasa, anak-anak tidak diwajibkan; yang ketiga, berakal, orang gila tidak wajib; yang keempat, laki-laki, perempuan tidak diwajibkan; yang kelima, yakni sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan; yang selanjutnya ini menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat melaksanakan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'atah hina tamilul syamsu. Rawahul Bukhari. Yang keempat, yakni sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Yang selanjutnya, yakni khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Adapun beberapa rukun dan syarat khutbah Jumat, yakni yang pertama, rukun khutbah Jumat mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Selanjutnya, mengenai syarat khutbah Jumat, yang mana khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khatib harus suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khatib harus menutup aurat. Sedangkan hal-hal yang disunahkan ketika khutbah Jumat, yakni yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Dan yang terakhir, ini khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Yang selanjutnya, ini sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Antaranya, yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid.
Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Dan yang kedelapan, yakni memperbanyak doa dan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai adab melaksanakan sholat Jumat, yakni yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya harus lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad.